Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini saya akan membuat simulasi terkait penjurian yang ada di Gantangan Royal PCS. Jadi ini saya kolaborasi dengan mungkin penjurian lama sekarang dengan beberapa sistem penjurian dari mirip-mirip dengan perkutut juga. Berikut ini saya akan mencoba mensimulasikan ya. Di sini nanti untuk juri ini kita taruh di pinggir lapangan, jadi tidak ada juri nanti berkumpul dalam satu tempat. Kemudian di sisi-sisi per blok A, B, C, dan D, nanti akan ada pengawas. Pengawas 1, pengawas 2, pengawas 3, pengawas 4. Ini juri A, B, C, dan D. Juri A, B, C, dan D ini akan bertugas ke blok masing-masing. Kita simulasikan pada gantangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil contoh seperti ini. Di dalam blok A, juri nanti akan dikasih waktu selama 2 menit. Waktu 2 menit. Dengan waktu 2 menit ini, juri A akan mengawasi 6 burung. Jadi juri pertama, juri A, ini akan mengawasi 6 burung. 01, 2, 7, 8, 9, 10. Di sini kita akan diskusikan terkait dari sistem penilaian. Sistem penilaian ini ada 4. Jadi yang pertama variasi, kemudian durasi, kemudian volume dan gaya atau fisik. Nah, tetapi di sini poin ini kita akan sempitkan lagi menjadi 3 bagian. Variasi, volume, dan gaya. Karena kenapa? Durasi ini kita langsung pada di bagian tersebut ini. Kita kasih contoh di menit pertama. Menit pertama burung penjurian ini mengacu pada bendera. Di sini ada bendera warna putih, kuning, biru, dan merah. Juri pertama ini itu melihat bahwa burung A kerja. Kemudian ini dikasih warna putih. Warna putih. Kemudian burung 8 ke 9 dikasih warna putih. Begitu juga burung 10 kerja. Ini kasih warna putih. Nah, pemberian bendera terhadap juri kepada burung itu setelah 1 menit berjalan. Nanti akan ada dewan juri ini yang akan memimpin pertandingan. Jadi tidak serta-merta juri ketika menit pertama mulai langsung dikasih bendera. Oh, tidak seperti itu, ada step-stepnya. Jadi dewan juri nanti akan menginstruksikan waktunya penilaian. Jadi setelah 1 menit berjalan, oh ini burung ini memang layak. Dari segi variasi lagu, volume, bahkan gaya. Nanti tinggal ditaruh aja di rekapannya. Misalkan variasi lagunya itu banyak, pembawaannya enak. Mulai dari Cililin, atau Kenari, atau Lovebird, dan sebagainya. Oh, taruh aja 9. Karena volumenya sedang-sedang, ya nanti kasih aja 8, atau 7,5, atau 8,5 lah. Gayanya bagus, kasih aja 8,5. Terus nanti ya, misalkan burung 10
kerjanya bagus. Oh, cuman variasinya lagunya gitu-gitu aja. Ya udah dikasih aja yang diambil aja rata. Jadi nanti akan ada pembandingnya antara rekapan gantangan 1, 2, 7, 8 ini akan ada pembedanya nanti. Nah, kemudian setelah ini menaruh putih-putih, juri B juga seperti itu. Ini ada putih yang kerja. Ada putih. Setelah ditaruh putih, kemudian juri B oper ke sini, juri A pindah ke sini. Nah, dari poin tersebut kita melihat, oh burung yang nomor 8 tetap kerja bagus. Kalau hijau tetap mengeluarkan power-powernya, lagu isiannya, jam troknya, kasih ditambahi, memang layak. Tapi nunggu instruksi dari dewan. Setelah 1 menit ke atas, tidak serta-merta masuk juri dikasih, oh tidak seperti itu. Nah, baru ditaruh warna kuning. Nah, ini kuning. Kasih kuning. Oh ternyata 9 jalan. Poin nomor 9 jalan, kasih warna putih. Karena kenapa kok putih? Karena dia belum mendapatkan warna putih. Jadi dikasih warna putih dulu. Nah, nomor 7 kerja. Nah, ini dikasih warna putih. Nah, nomor 10 dia kerja. Karena sudah mendapatkan warna putih, ditambahi warna kuning. Begitu juga gitu, nomor 1 juga kerja enak lagi, dan memang burung itu layak untuk dihargai, itu ditambahi warna kuning. Nah, berikutnya, setelah 2 menit berjalan, burung yang juri B pindah ke sini. Ini kan sudah C. C masuk ke sini. Mengawasi 6 burung, tidak perlu dadak juri itu tolah-toleh atau melihat, enggak, kita fokuskan nanti tugasnya pengawas kita, karena ini tim-tim inti kita, yang mana kita ini nanti kita tugaskan baik dari mengawasi kinerja juri, dan juga untuk mengawasi kesalahan-kesalahan burung. Nanti kita akan bedakan kesalahan burung sama di penjurian penilaian. Jadi biar juri itu nanti fokus terhadap burung yang ada. Misalkan gini, nanti kita untuk masalah kesalahan burung nanti kita bahas setelah ini. Juri C kembali lagi, juri C. Oh melihat ternyata nomor 9, dia kerja. Bagus dan layak untuk dihargai kerjanya. Nanti ditambahi kuning. Tetapi bagaimana nanti kalau variasi lagu dan volumenya beda, nanti tinggal direkapannya, penaruhan aja ini. Misalkan variasi lagu biasa-biasa saja lah, lagunya standar-standar lah. Nanti kan kita akan diskusi masalah perumusan ini pada juri, nanti kita tekankan. Taruh aja 8,5. Karena volumenya buanter itu, oh berarti kasih aja yang 9. Nah, nanti kita rumuskan. Setidaknya juri itu memantau, satu juri memantau 6 burung dengan sistem penambahan. Untuk menghargai kinerja burung itu peserta itu juga tahu, dan kami selaku pemilik gantangan itu tahu juri ini kerjanya seperti apa. Ini seperti itu. Jadi tidak di catatan saja, di catatan ada, tapi secara langsung nanti kelihatan, oh burung ini enak dan layak untuk dihargai. Maka dari itu juri C, karena 02 tadi itu kita ibaratkan yang namanya durasi, nanti kan ada 4. Oh ternyata yang 02 nanti kerjanya mulai dari sini. Di putaran ketiga itu dikasih warna putih. Nah ternyata yang 09 dia ngepong, ngetem, ya tidak usah dikasih. Lah karena yang nomor 8 dia kerjanya bagus, itu dikasih. Juri saya dikasih warna biru. Enak. Kasih warna biru. Oh, ternyata 01 enak, dia kerjanya enak. Dikasih warna biru. Nomor 10 kerjanya juga bagus, enak. B. Setelah itu juri sebelum pindah, dia sudah membuat rumusan. Merumus 6 burung. Jadi yang ditaruh 9-nya ini di variasinya atau di volumenya atau di gayanya. Nah,
Kalau yang ditaruh di 9-nya itu variasi lagu, otomatis dia punya kapasitas nanti dinominasi dia bisa dikatakan burung punya tingkatan, karena kita di sini kita utamakan variasi lagu, volume dan gaya. Kalau nanti itu yang ditaruh 9-nya di gaya, ya nanti kita hitung dulu. Nah, tetapi ini kan sebenarnya kan hanya untuk mendetailkan saja ketika nanti penentuan keputusan. Tapi pada prinsipnya saya tekankan di penaruhan bendera ini, sehingga apa? Peserta itu tahu kalau burungnya dinilai. Jadi kan ada juri yang ini maaf ya, juri kan ada yang seolah-olah melihat burung gini-gini, kelihatan nulis sampai gini-gini. Oh enggak usah, kalau di event kami juri enggak perlu dadak gaya gini-gini itu, enggak perlu. Jadi tinggal melihat aja dikasih dirumuskan, oh ini burung ini layak enak. Udah ditaruh 9-nya di mana, udah dikasih. Nanti dewan juri mengatakan penilaian bisa dilakukan atau pemberian bendera itu baru enak. Peserta juga terapresiasi ketika di sesi menit pertama itu peserta burungmu layak untuk dihargai. Dan kami pengawas-pengawas ini memang kita tekankan karena ini tim-tim kami yang bekerja untuk mengawasi gantangan Royal PCS ini, tugasnya mengawasi kinerja juri. Kalau memang burung tidak layak, kemudian juri ngasih, ini akan menjadi evaluasi. Mungkin di kelas berikutnya nanti kita akan ganti. Mungkin kita Pak mungkin istirahat, mungkin ada lelah. Nah, jadi juri mungkin lelah atau ngeblank. Nah itu sudah kita siapkan nanti juri penggantinya, sehingga peserta itu tahu marem lek burungku tidak sekedar seolah-olah dicatat, tapi dikasih bukti lewat bendera. Kemudian kembali lagi di sini ke poin keempat, juri keempat, juri D masuk. Nah dari juri D yang masuk ini, ternyata burung 010 itu kerja bagus. Nah memang layak untuk diapresiasi dan dihargai. Itu lewat apa? Lewat sebuah bendera. Sebagai bentuk apresiasi dari penjurian ini, iki loh burung layak. Nah, sehingga di sini nanti ditaruh warna merah. Kasih bendera warna merah. Benderanya kecil, tidak banyak-banyak, yang penting tidak mengganggu dari burung tersebut. Kemudian burung 9 juga enak. Nah, ya dikasih warna biru. Nah. Terus kemudian yang nomor 8 itu juga enak. Dikasih warna merah. Dalam arti enak ini nanti kita akan punya standar dari segi variasi lagu, volume, kemudian gaya. Jadi nanti itu kita akan bandingkan, sehingga apa? Misalkan yang warna merah ini dapatnya di sini, anggap aja ini gantangan ini. Anggap aja ada 7 burung yang enak. Nah, dari 7 burung ini setelah selesai di rolling pertama, 2, 3, 4, baru di sini ada banding-banding. Nah, banding-banding ini yang dimaksud memastikan juri itu juga ikut merumuskan dan memantapkan. Jikalau nanti pada banding-banding ini ada terjadi kesalahan burung, itu sudah tidak menjadi sebuah pelanggaran yang perlu untuk dikasih bendera pelanggaran. Oh tidak, karena yang kalau sudah banding-banding ini sudah permainan sudah selesai. Jadi juri itu tinggal ada waktu 2 menit sekalian merumuskan, memilih burung mana yang terbaiknya tanpa ada komunikasi. Kemudian juri ini melihat, memastikan tidak boleh juri berkumpul dalam satu titik, misalkan di sini sama di sini, enggak boleh. Enggak boleh seperti ini. Karena ini bukan arisan. Jadi juri memantau di blok masing-masing, memastikan bahwa catatannya ini sudah benar sama merumuskan. Ketika nanti ada pertanyaan dari para pemain, nyapa manukku lah ini loh.
penaruhan di angka variasinya atau di volumenya atau di gayanya di sini. Baru setelah ini juri kembali duduk ke tempat masing-masing. Ya, ini juri duduk ke tempat masing-masing. Nah, tanpa ada komunikasi, juri sudah selesai, dia dikasih 3 ajuan. Nah, ini nanti kita kasih papan. Jadi juri nanti tinggal mengangkat papan. Misalkan juri D 10, 8, 11. Kemudian ini 11, 8, 10. Yang ini 6, 11, 10. 11, 8, 6. Jadi nanti kita angkat bareng, tanpa ada komunikasi, baru nanti petugas dari pengawas blok ini tadi, ini akan merekap di Dewan Juri Perekap. Jadi nanti akan direkap. Oh, berapa? 11. Nah, 11, 11, 11. Kemudian 8, 8, 8, kemudian 10, 10, 10. Jadi dari situ nanti akan muncul rekapan langsung jadi. Jadi sudah final. Jadi tanpa koordinasi, tanpa nominasi, tetapi jikalau nanti ada juri yang mengajukan tanpa ada bendera merah, karena di sini ada bendera warna merah 7. Misalkan letik di angka 9, itu langsung kita akan anulir. Panitia berhak menganulir dari hasil penilaian juri tersebut. Jadi bukan bagian dari human error, tetapi pengawas berhak menganulir kejuaraan tersebut. Karena masih ada poin tertinggi dari warna merah. Kecuali warna merah nanti tidak ada. Anggap aja burung kerjanya setengah-setengah, tinggal warna biru-biru, ya itu aja didahulukan. Jadi di situ poin kami, kenapa kami memberikan bendera, tujuannya peserta itu tahu burung saya diapresiasi, dikasih. Jadi kalau nanti jangan sampai ada alasan, oh burung ini enak, ini podo-podo enak, tetapi dia tidak memperhatikan rolling pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga apa? Mungkin itu atau irip-irip atau temennya atau seperti apa dikasih di sini akan mengecewakan. Jadi ketika posisi peserta nanti rolling pertama, kedua, ketiga, keempat, di situ nanti itu sudah ada warna merah, itu bisa dipastikan dia masuk nominasi. Jadi tiap sesi dihargai. Nah, disinilah justru seninya. Jadi ketika burung awal kerja, belum tentu dia dapat juara. Karena bisa menutup kemungkinan di sesi akhir atau tengah itu kosong. Tapi kosongnya itu tidak hanya berupa lesan, tapi bukti pakai lewat bendera. Begitu juga gitu, burung yang pertama itu kosong, terus itu bisa nyalip ketika posisi sesi kedua, ketiga, keempat dia kerja. Tetapi burung kalau sesi pertama sampai sesi keempat dia kerja terus, ya itu kesulitan untuk disalip. Jadi salah satu model yang seperti ini mungkin sudah dilakukan di kesempatan yang dahulu-dahulu, tapi ini saya mencoba mengangkat kembali sehingga dengan sistem blok, juri itu akan melihat, bisa fokus memperhatikan burung itu dengan seksama. Satu juri memperhatikan 6 burung. Nah, di sini sehingga apa? Jangan sampai banyak kejadian-kejadian yang pernah sering kita alami bahwa jejer aja meletatnya terlalu jauh. Tetapi ketika ditanya, oh kurang begini, tapi penonton itu ada rasa kekurang puasan. Nah, kalau seperti ini ya harus sadar kalau memang bendera kita cuma dapat warna biru atau kuning aja, kalau ada yang warna merah, peserta itu secara emosional itu sudah penuh kesadaran. Oh, burungku dapat. Begitu juga diperkutut. Kalau 2 hitam, terus ada yang 3 warna, ya mau seperti apa? Atau dapat 3 hitam, yang 3 warna pun ya juga harus sadar burung kita di situ.
Maka dari itu harapan kami dengan bendera seperti ini penonton itu akan dan peserta itu akan lebih emosionalnya terjaga, menikmati. Terus juri juga lebih berhati-hati karena kenapa ketika dia dari ke-6 burung ini nanti kurang memperhatikan, nanti kan bisa menjadi gejolak. Terus berikutnya ini masalah pelanggaran. Pelanggaran begini, pelanggaran nanti kita tugaskan kepada pengawas kami. Pengawas ini tujuannya untuk memperhatikan dan memberikan bendera pelanggaran. Misalkan contoh, cucak hijau, nyerit. Wes, itu. Dalam artian dalam satu gerakan seperti ini, misalkan cucak hijau sik 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 cis 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 tanpa ada jeda waktu, itu masuknya di poin bendera hitam agak besar 1 kali. Nah, apakah juri akan menghentikan? Oh tidak, juri tetap menilai. Tetapi misalkan gantangan 8, dia dalam perjalanannya dia bagus. Sesi pertama dia ada kesalahan, dia dikasih bendera hitam 1. Berarti bendera hitam 1 itu tidak layak untuk konser juara 1. Terus bagaimana kalau cucak hijau nanti sampai ngebel gini? Misalkan gantangan 09, cucak hijau sampai ngewobel di dis, tetapi dalam satu tempo waktu satu gerakan, itu kami anggap bahwa masih satu pelanggaran. Karena kenapa? Kita jangan sampai bagaimana sebuah kelebihan hanya dikarenakan sebuah pelanggaran. Terus kemudian, misalkan nyeret, serit, kasih 1. Kemudian tempo mungkin 3 detik atau 5 detik lagi, dia memberikan nyeret lagi, ya dikasih bendera lagi 2. Jadi bendera warna hitam 1, hitam 1 tidak layak konser nomor 1, bendera hitam 2 tidak layak konser nomor 2. Kemudian bendera 3 hitam tidak berhak mendapati juara 3 dan juga tetapi dia masih berhak mendapatkan juara 4 sama 5. Nah, terus bagaimana untuk yang di dis? Yang di dis ketika sudah 1, 2, 3 maka membuat kesalahan lagi langsung kita kasih bendera warna merah besar. Jadi di situ kenapa kami itu memberikan keringanan ya. Wah, berarti manuk ini manuk yang di kesalahan iso kemudian juara. Kalau ada burung yang lebih bagus, saya rasa burung bagus otomatis dia tidak akan pernah membuat sebuah kesalahan kalau sempurna. Tetapi di sini karena posisi kita ini di gantangan di Tulanggung itu middle ya. Jadi kita masih memberikan keleluasaan, ayo kita memberikan sebuah hiburan yang fokus terhadap burung, kita apresiasi, tetapi step by step-nya itu enak gitu loh. Jadi peserta nanti akan, oh ya burungku tadi itu didis 2 kali. Jangan sampai hanya karena didis 2 kali sampai begitu, akhirnya dia, waduh, grogi manukku, padahal manuk dahsyat. Jadi dengan adanya nanti pengawas pertandingan, pengawas blok memberikan poin, pemilik burung akan sadar burungku mendapatkan sebuah pelanggaran. Dikasih 1 berarti aku ora berhak mendapatkan juara 1. Pelanggaran kedua tidak mendapatkan juara 2. Pelanggaran ketiga berharap juara ke-4 sama 5. Tapi harus didukung dengan kinerja yang bagus. Tapi kalau kinerja yang tidak bagus, saya rasa dapat bendera kuning atau biru saya rasa ya kesulitan. Ininya seperti itu. Jadi
proses-proses seperti ini kami itu berusaha memberikan kemasan yang mana pengawas kami lapangan itu akan punya wewenang untuk memberikan sebuah pelanggaran. Begitu juga juri menilai bagaimana burung ini. Jadi tanpa harus dibebani sebuah tugas untuk mencari sebuah kesalahan atau seperti apa. Kalau layak udah dihargai, kalau layak udah dihargai nanti. Jadi sehingga nanti antara juri bisa fokus menentukan variasinya, rumusan-rumusannya, kemudian pengawas kami itu juga akan punya tanggung jawab. Jadi memang burung ini punya kesalahan atau tidak, punya kesalahannya sejauh apa, di tingkatan seperti apa, sehingga nanti kita akan mencoba menggunakan hanya dengan bendera kita bisa berkomunikasi dengan pemain. Maka dari itu harapan kami ini kemasannya akan coba nanti kita sajikan setiap minggunya mulai 30 Oktober. Semoga dengan kemasan-kemasan yang kami sampaikan ini para penghobi kicau bisa semangat dengan menikmati suara burung. Ini seperti itu. Mungkin nanti ada hal-hal penyampaian-penyampaian apa terkait murai. Bagaimana kalau murai jatuh? Kalau masih mantul, itu kami kasih akan bendera hitam 1. Tapi kalau sudah terlalu ngeset dalam hitungan 5, itu sudah tahapnya sudah di merah besar. Maka dari itu kita akan mencoba pelan-pelan, kita akan evaluasi, mohon apresiasinya, perhatian dari teman-teman semuanya untuk ayolah kita bagaimana membuat sebuah hobi ini yang sehat. Jadi harapan kami dengan sistem yang seperti ini bukan berarti yang kaya punya prioritas, yang miskin tidak punya. Begitu juga yang miskin punya prioritas, yang kaya tidak. Oh, tidak seperti itu. Jadi semua penghobi punya hak yang sama. Mungkin dari sini ada nanti bisa disampaikan. Terus berikut begini, apakah juri nanti itu akan omong-omongan seperti apa? Saya rasa kalau dengan model yang seperti ini akan kesulitan. Jadi karena dari pertanyaan teman-teman bagaimana juri itu biar enggak gini-gini, oh enggak. Jadi semampu kami dengan seperti ini, kalau memang burung memang belum layak untuk dinilai, saya rasa pengawas nanti akan memberikan sebuah instruksi, perhatikan kembali. Nah, dengan ada perhatikan kembali, mungkin juri itu masih akan berpikir. Tapi kalau dengan alasan ngeblank atau seperti apa, saya rasa masih mungkin nanti kita istirahatkan dulu. Karena di sebelah nanti kan ada warung, jadi biar istirahat sambil ngopi, nanti kita akan ganti dengan juri kami berikutnya. Intinya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sekilas dari diskusi ini teman-teman antusias untuk bisa bergabung pada tanggal 30 Oktober. Terima kasih. Ada pertanyaan juga dari teman-teman. Misalkan burung 10 ini posisinya dapat bendera warna merah. Kemudian mungkin kalau orang melihat itu lagunya sedang-sedang saja. Kalau yang 09 ini mewah banget. Cuman dia di posisinya, dia cuma dapat bendera warna biru. Lah, berarti kalau di bendera warna biru kan ada satu sisi yang kosong. Berarti dia. Terus apakah di sini nanti yang layak tetap warna merah? Saya jawab iya. Karena kenapa? Kita di sini berbicara sesi. Jadi saya anggap juri pertama itu sesi pertama, juri B itu sesi kedua, sesi ketiga sama sesi keempat. Maka dari itu kami tekankan nanti kepada juri untuk memberikan penilaian itu setelah 1 menit berjalan diamati. Dan memang burung itu layak, ya harus diapresiasi. Nah,
Padahal yang nomor 9 ini dahsyat luar biasa. Lah disinilah letaknya seni kami di gantangan kami itu. Jadi akan gini, burung dahsyat tapi kalau hanya satu sesi itu juga kayak seperti di perkutut. Nah, babak pertama dia dahsyat 3 warna hitam. Nah, itu bisa kalah ketika di sesi kedua, babak ketiga, babak keempat itu nanti dia kosong. Maka dari itu kenapa? Ya kalau memang burung bagus ya performanya ya kayak lagu itu. Lagu itu kalau disetel dari awal sampai akhir kan enak. Tapi kalau setelah ini berhenti, ya kan ya kurang enak. Maka dari itu ini agak beda sehingga harus dibutuhkan burung-burung yang benar-benar bisa menguasai per babak. Nah, begitu juga konsekuensinya juri ketika memberi penilaian kelayakan atau tidaknya burung. Jangan asal burung bunyi dikasih bendera. Jadi harus benar-benar mempertimbangkan dari segi variasinya, volumenya, gaya. Jadi sebenarnya diperhatikan selama 1 menit, baru setelah 1 menit berjalan, itu diberikan keputusan. Oh seperti ini. Oh lagi dilihat lagi, oh masih ada 1 menit berikutnya. Oh dikasih lagi. Jadi disinilah burung yang bagus sudah burung yang begitu dahsyat itu enggak. Jadi di rotasi pertama, kedua, ketiga, keempat itu harus ngisi. Intinya seperti itu. Kalau di sesi ketiga dia dahsyat, ya udah 1 bendera, tidak ada bendera tambahan lagi. Terus ada pertanyaan lagi begini. Bagaimana kalau nanti itu di dalam satu yang dapat bendera warna merah ini tadi ada yang dapat pelanggaran. Pelanggaran. Misalkan ini dapat warna hitam 1. Ini hitam 2. Ini hitam 2. Bendera hitam. Maka juri itu sebelum mengangkat poin ini akan dilihat dulu dari pengawas kita. Apakah burung-burung nanti yang diangkat ini memang tidak ada pelanggarannya. Jangan-jangan ini nanti yang dapat warna merah ketika di sesi terakhir dia sudah dapat 3 hitam. Nah ini kan juga harus jangan sampai diangkat menjadi juara 1 atau juara 2, bahkan juara 3. Nah maka dari itu peran pengawas kami nanti kita akan optimalkan sehingga ketika juri sebelum mengangkat papan hasil keputusannya dia untuk memilih juara 1, juara 2, juara 3 di usulannya, ini juri akan mengawasi. Jadi tidak serta-merta juri ngangkat papan, terus udah selesai gitu. Oh no, tidak seperti itu. Ya maka itu harapan kami dengan teman-teman nanti yang akan suka dengan konsep yang akan kami sajikan. Harapan kami teman-teman juga ikut meramaikan, menyemarakkan sehingga apa? Dengan menyemarakkan dan meramaikan, kami akan memberikan hak yang harapan kami ya ada tambahan lah. Sehingga juri itu senang, tidak merasa tertekan, ada yang diharap-harap. Justru apakah juri nanti, oh enggak, kalau juri yang dengan konsep yang seperti ini akan memudahkan kinerja juri. Oh enak banget. Juri tanpa memikirkan kesalahan burung. Terus nanti ada pengawas yang memberikan kesalahan sendiri. Tinggal juri ini berpikir dari segi variasi lagunya seperti apa, volumenya seperti apa, gayanya seperti apa, layak nggak diapresiasi. Tinggal ditaruh 9-nya itu di mana? Di depan, atau di tengah, atau di ujung. Jadi juri itu akan enak. Mudah banget. Oh layak, oke layak. Tapi bukan berarti burung sik ngetokne lagune dondong apa salak tok langsung dia oh enggak seperti itu. Nanti kami akan memberikan peringatan pada juri. Jadi sehingga manusia cublak-cublak suweng tok gini tok langsung dikasih oh enggak seperti itu. Jadi ada
Nanti kita akan briefing juri, jadi memberikan bendera itu dengan langkah-langkah atau step-step yang seperti ini. Ini seperti itu, harapan kami teman-teman bisa ikut ya, meramaikan. Ayo kita non teriak, kita duduk manis, kita dengarkan burung, ayolah. Jadi harapan kami inilah konsep yang kami tawarkan kepada panjenengan. Ini ada pertanyaan lagi, terus bagaimana apa yang dimaksud dengan sesi banding-banding? Sesi banding-banding yang di sini itu yang kami harapkan. Jadi banding-banding itu tidak akan mempengaruhi situasi penilaian pada bendera. Jadi juri tidak berhak memberikan bendera. Dengan sesi banding-banding 2 menit, ini digunakan juri untuk memantapkan pilihannya dia itu tidak ada bendera kesalahan. Karena kita sesi banding itu banding-banding bebas. Jadi tidak ngeblok itu enggak. Jadi rolling bebas. Jadi bisa melihat memastikan apa burung-burung yang nanti akan ajukan nanti itu memang burung benar-benar clear and clean. Jadi burung seminim mungkin juri akan melihatkan, oh nanti burung yang saya ajukan ada bendera peringatannya apa enggak. Intinya seperti itu. Jadi bebas juri boleh ke sini rolling bebas. Cuma tidak boleh berdua-duaan gini. Nanti kami ada dewan kami, kan dipimpin langsung oleh Pak Perancis, akan mengawasi langkah-langkah dari juri tersebut. Intinya, insya Allah dengan sistem ini akan mempermudah kinerja juri, sehingga enak itu, lebih ringan, lebih mudah, tanpa harus berpikir, tinggal mikir aja taruh 9-nya di mana, di variasi apa, di volume apa, di gaya gitu aja udah wis. Nanti rumusan ini nanti kita akan bahas poin-poinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.